Kalian mau tahu nggak rahasia anti drama ngajak anak belajar untuk ujian? Sini-sini, kita kumpul. Hai mama-mama hebat, balik lagi sama aku yang selalu nemenin kalian berjuang di medan perang bersama anak-anak kita. Jujur ya, siapa di sini yang tiap lihat jadwal ujian tuh rasanya kayak lihat monster tugas baru? Angkat tangan. Aku yakin banget, kita semua itu pasti pernah ngalamin momen ini. Pas disuruh belajar nih, anak kita mendadak jadi pemain sirkus dadakan. Yang ngantuk lah, lapar, kebelet pipis, mainan lebih menarik. Bahkan debu di lantai itu juga jadi jauh lebih seru buat dilihat daripada buku. Terus emosi kita mulai deh naik ke puncak gunung. Akhirnya nih ya, sesi belajar yang tadinya niatnya mau damai, malah jadi adu debat atau malah endingnya kita yang stres sendiri. Rasanya tuh ya, kita udah capek nih ngerjain kerjaan rumah, masih harus jadi guru privat anak-anak, masih harus jadi motivator dan wasit dalam waktu yang bersamaan. Bisa nggak sih ngajak anak belajar itu tanpa tangis dan tanpa drama? Good news nih mah, bisa. Bukan sulap, bukan sihir. Cuma butuh sedikit shift pola pikir. Yuk kita bongkar. Oke, jadi gini, rahasia utamanya adalah ubah mindset belajar dari tugas jadi petualangan. Karena anak kita itu otaknya kan masih terprogram untuk main ya. Jadi kita harus pakai bahasa mereka. Solusi anti drama yang pertama itu adalah jangan paksa, tapi ajak negosiasi. Coba deh, jangan langsung bilang, "Nak, kamu harus belajar matematika 1 jam mulai dari sekarang." Itu udah bikin dia burnout duluan. Coba ganti dengan negosiasi. Sayang, kita sprint belajar 15 menit ya. Nanti kita break 5 menit buat kamu lari-lari kecil atau lihat YouTube 1 lagu deh. Terus kita lanjut lagi belajar 15 menit lagi. Kenapa ini berhasil? Karena mereka itu merasa punya kontrol. Dan jeda 5 menit itu adalah validasi. Kalau kita itu mengerti mereka butuh gerak. Ingat ya, fokus anak SD itu pendek. Oke, masuk ke solusi anti drama yang kedua. Itu adalah validasi emosi, bukan materi. Ini dia bagian yang paling sering kita lupa. Saat anak bilang, aku nggak bisa mah, susah banget. Jangan langsung bilang, kok gitu aja nggak bisa sih? Kan tadi udah diajarin. Stop. Kita validasi dulu perasaannya. Bilang kayak gini, iya, mama tahu ini susah. Mama juga dulu pusing banget pas belajar ini, tapi karena susah, kita jadi pintar kalau berhasil lewatin ini. Yuk mama temenin, kita coba satu soal lagi ya. Emosi si anak ini kan udah divalidasi ya, dan dia tuh merasa didukung. Otaknya baru siap menerima materi. Lanjut ya ke solusi anti drama yang ketiga, yaitu jadikan soal ujian ini game berhadiah pelukan. Bayangin kalau buku latihan soal itu jadi peta harta karun. Waktu belajar nih ya, kita tuh nggak usah langsung baca buku yang tebal. Langsung aja drill pakai soal-soal latihan. Cara gamenya kayak gini. Setiap dia berhasil jawab 5 soal, kasih dia reward yang bukan materi. Misalnya nih ya, stiker di tangan, atau joget bareng 30 detik, atau pakai high five yang paling keren sedunia. Hadiah terbaik itu bukan janji dibelikan mainan, tapi pelukan hangat, pujian yang tulus, dan kata-kata, wah, kamu pinter banget, nak. Mama bangga deh. Kita harus ingat, Mam, kalau tujuan ujian SD itu bukan cuma nilai 100, tapi supaya anak kita itu belajar prosesnya. Dan yang paling penting itu adalah belajar bahwa belajar itu bukan hukuman, tapi proses yang menyenangkan. Kita adalah support system terbaik mereka. Jadi nih, Mam, di musim ujian ini kita tuh harus ganti peran. Kita bukan lagi mandor yang cuma nyuruh-nyuruh, tapi kita adalah partner in crime-nya si kecil. Ingat mantra ini, kontrol diri kita, bantu kontrol belajarnya. Begitu kita tenang, anak juga pasti lebih nyaman. Semoga tips ini bisa jadi senjata rahasia anti drama di rumah ya. Semangat mendampingi pahlawan kecil kita, karena yang dibutuhkan anak kita saat ujian itu bukan cuma buku yang tebal, tapi pelukan kita yang lebih tebal.